Kisah episode Saru masuk gerbang Istana Ratu Kidul. Cerita misteri fantasi Jawa. Judul, Gerbang Laut Selatan. Narasi. Langit sore itu gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma garam dan sesuatu yang asing, seperti dupa basah dan bunga melati yang layu. Di tebing terjal pantai selatan, seorang pria berpakaian adat Jawa lengkap berdiri menatap laut yang menggulung keras. Namanya Satria. Seorang peneliti spiritual yang telah bertahun-tahun mempelajari legenda Ratu Kidul. Hari itu bukan hari biasa, malam Jumat Kliwon dan konon, malam ketika gerbang menuju istana gaib terbuka, Satria tidak datang sembarangan. Ia telah menjalani ritual puasa mutih selama 7 hari, menghindari kontak manusia, dan mempersiapkan jiwanya untuk satu tujuan, memasuki gerbang istana Ratu Kidul. Pertanda pertama, ombak retak. Ketika jarum jam menunjuk pukul 11 malam, laut yang biasanya liar mendadak hening. Ombak tak lagi memecah karang. Sebaliknya, air laut terbelah perlahan membentuk jalan sempit seperti lorong menuju dasar samudera. Di ujung lorong itu, berdiri gerbang batu berlumut, menjulang tinggi, tertutup kabut dan disinari cahaya hijau kekuningan dari dalamnya. Satria melangkah maju, kakinya gemetar bukan karena takut, tapi karena energi tak terlihat yang menyelimuti gerbang itu, seperti medan magnet gaib. Pertanda kedua, penjaga gerbang. Saat Satria hendak menyentuh gerbang, muncul 3 sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menjuntai, melayang tanpa suara. Wajah mereka pucat seperti tidak memiliki darah, namun sorot matanya tajam menembus batin. "Apa tujuanmu masuk ke dalam dunia kami?" tanya salah satu dari mereka. Suaranya bergema seperti datang dari dasar laut. Satria menunduk hormat, menjawab dengan mantra Jawa kuno yang telah ia hafalkan dari kitab tua. "Kulo nyuwun pangestu, derek dawu sang ratu, kaula boten niat ngelanggar tapal wates." Hening, lalu sosok-sosok itu menghilang, dan gerbang berderit terbuka perlahan. Aroma laut berubah menjadi bau dupa dan melati. Kali ini lebih kuat, seperti menyambut tamu agung. Langkah pertama di dunia gaib, di balik gerbang terbentang lorong panjang berair, diapit dinding-dinding batu karang yang berpendar. Di kejauhan terdengar alunan gamelan halus, namun tidak berasal dari alat musik duniawi. Satria melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, ia merasa tubuhnya ringan, seperti melayang namun tetap menyentuh tanah. Bayangan-bayangan bergerak cepat di sisi lorong. Bisikan-bisikan lirih menyebut namanya meski tak ada yang terlihat. Ia sadar, ia telah memasuki alam lain. Penutup episode 1 tanda bahaya. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, suara berat bergema dari kegelapan. "Manusia, tidak semua bisa kembali setelah masuk ke dalam." Satria menoleh. Di belakangnya gerbang mulai menutup perlahan. Ia hanya punya 2 pilihan. Maju terus, atau menyesal selamanya. Bersambung ke episode 2. Kisah episode 2. Masuk gerbang Istana Ratu Kid. Gerbang batu itu kini tertutup sepenuhnya di belakang Satria. Tidak ada jalan kembali. Lorong di depannya semakin dalam, namun langkahnya terasa ringan, seakan-akan kaki tidak benar-benar menginjak tanah, melainkan melayang di antara batas air dan udara. Di setiap sisi lorong, ukiran-ukiran batu mulai tampak lebih hidup. Relief wajah wanita cantik, ular naga, dan makhluk laut menatap tajam ke arahnya, seolah mengawasi setiap gerak-geriknya. Angin dingin berembus, tapi anehnya tak membuat tubuhnya menggigil. Sebaliknya, Satria merasa tenang. Pertemuan dengan pembawa cahaya. Dari kegelapan, cahaya zamrud muncul perlahan. Sosok wanita berjubah hijau keemasan, berambut panjang, dan bermata tajam menyala mendekatinya. Ia tidak menyentuh tanah. Ia melayang. "Selamat datang, Satria, di wilayah Sang Ratu. Aku adalah Sekar Derajat, pembawa cahaya untuk para tamu pilihan." Satria terdiam. Matanya tak bisa berpaling. Aura wanita itu terlalu kuat, seperti sedang berdiri di hadapan seorang permaisuri langit. "Aku diutus menjemputmu. Ratu sudah mengetahui kehadiranmu dan keinginanmu." Ujian pertama, lorong bayangan. Sekar Derajat menuntun Satria melewati lorong berikutnya. Lorong yang dipenuhi air mengalir, namun tetap bisa dilalui tanpa basah. Tiba-tiba, dari dinding lorong, muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai dirinya sendiri. Setiap bayangan menyuarakan keraguan, ketakutan, dan dosa masa lalunya. "Kau cuma manusia sombong. Tak ada jalan pulang untukmu. Apa kau kira ratu akan menerimamu?" Satria menggenggam tangannya kuat. Ia mengingat tujuan awalnya. Mengetahui kebenaran dunia gaib, bukan untuk kekuasaan tapi untuk ilmu dan kebijaksanaan. Dengan mantera dalam hati dan keyakinan penuh, bayangan-bayangan itu memudar,
Seperti asap tertiup angin, Sekar Derajat tersenyum. Tak semua bisa melewati lorong bayangan. Kau satu dari sedikit yang berhasil. Pertama kali melihat istana, akhir lorong terbuka pada hamparan lautan hijau berkilau. Di tengahnya berdiri istana megah dari batu giok dan mutiara, menjulang seperti gunung bawah laut. Atapnya bersusun 7, dihiasi ukiran emas dan tirai ombak yang bergerak sendiri. Puluhan penjaga berwajah, cantik dan misterius berdiri. Sejajar di jalan masuk istana, tak bergerak sedikit pun. Ini benar-benar dunia lain, bisik Satria. Sekar Derajat menjawab. Ini bukan dunia yang bisa dimengerti oleh logika manusia. Tapi engkau telah sampai. Tinggal satu langkah lagi, bertemu dengan sang ratu. Penutup episode 2 Panggilan Ratu. Tiba-tiba, dari puncak istana, terdengar suara perempuan lembut namun sangat dalam. Bawa dia masuk. Dia sudah kutunggu sejak lama. Langit bergetar. Air laut membentuk spiral, dan pintu utama istana terbuka perlahan, menyemburkan cahaya putih kehijauan. Satria melangkah maju, tanpa tahu bahwa langkah berikutnya akan membuka tabir masa lalunya sendiri, dan rahasia besar tentang hubungannya dengan Ratu Kidul. Kisah episode 3 Takhta dan Ramalan, narasi pembuka. Langkah Satria menyentuh lantai istana yang berkilau seperti kaca laut. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas cahaya. Cahaya hijau kebiruan menyelimuti sekelilingnya, dan alunan gamelan halus terus terdengar dari kejauhan, namun tanpa terlihat satupun penabuh. Sekar Derajat berhenti di depan sebuah aula besar. Di depan pintu, dua sosok tinggi berjubah emas menjaga dengan mata tertutup, seperti arca hidup. Di balik pintu ini, bisik Sekar, adalah singgasana sang ratu. Bersiaplah, karena kebenaran tak selalu nyaman untuk didengar. Pertemuan pertama dengan sang ratu, pintu terbuka perlahan. Aroma melati dan dupa memenuhi udara. Cahaya putih kehijauan menyelimuti seluruh aula. Di ujung ruangan, duduk seorang wanita jelita dengan aura yang membuat waktu seolah berhenti. Ia mengenakan mahkota dari karang dan bunga laut, serta jubah panjang, yang seolah menyatu dengan air laut itu sendiri. Kanjeng Ratu Kidul. Matanya menatap langsung ke mata. Satria mata, yang seperti memandang ke masa lalu dan masa depan sekaligus. Akhirnya, kamu datang juga, cucu dari darah lama. Ucapnya pelan, tapi bergema ke seluruh penjuru aula. Satria tercengang. Kuku maksud ratu? Rahasia garis darah. Ratu Kidul mengangkat tangannya, dan muncullah cermin air di depan Satria. Di dalamnya tampak sosok seorang wanita Jawa zaman dahulu, memakai kebaya dan sanggul, sedang berdiri di tepi pantai. Itu nenek buyutmu Sekarasi. Dia adalah abdi istana ini, tapi bukan sekadar abdi. Dia pernah menyeberang ke dunia kami, dan membawa darah kami ke garis keturunan manusia. Satria terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Darahmu membawa kunci antara dunia manusia dan dunia gaib. Lanjut sang ratu. Kau bukan tamu biasa. Kau adalah pewaris roh penjaga gerbang. Ujian kedua, pilihan takhta atau dunia. Sang ratu berdiri dari takhtanya. Di tangannya muncul dua benda. Sebuah keris berwarna hitam kehijauan, memancarkan energi panas dingin. Sebuah bunga teratai putih melayang di udara memancarkan cahaya lembut. Kau punya pilihan, Satria, ucap sang ratu. Pilih keris dan kau akan menjadi pelindung istana ini, penjaga rahasia samudera. Tapi tak akan bisa kembali ke dunia manusia. Pilih teratai dan kau akan kembali ke dunia asalmu, tapi membawa ingatan dan pengetahuan tentang istana ini. Dan tak seorang pun akan mempercayaimu. Satria terpaku. Ia tidak menyangka perjalanannya akan sampai pada titik ini, menentukan jalan hidup antara dua dunia. Penutup episode 3. Pilihan yang belum dipilih. Sebelum Satria menjawab, gema suara terdengar dari luar istana, guncangan seperti gempa menggetarkan dinding, dan air laut berputar kencang di langit-langit istana. Sekar Derajat segera muncul kembali, wajahnya tegang. Ratu, gerbang telah retak. Ada yang mencoba masuk tanpa izin. Sang ratu menatap Satria tajam. Waktumu memilih telah tiba. Sebelum gerbang hancur dan kedua dunia runtuh,